Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang siklus karbon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emil Jati Aramani. Saya Yoga Putra Pratama. Saya Sasandra Fadia Marani. Saya Rizmadia Natasa. Saya Rizka Priscilia Tamara. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu karbon. Karbon merupakan senyawa penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh pasti mengandung karbon. Karbon bergabung dengan hidrogen dan oksigen dalam molekul karbonat, lemak, dan protein. Organisme fotosintetik menggunakan CO2 selama fotosintesis dan mengubah karbon menjadi bentuk organik yang digunakan oleh hewan, jamur, protista, prokaryota, heterotropik, oleh tumbuhan dan fitoplankton, menghasilkan sebagai besar CO2 di atmosfer. Jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah CO2 yang dilepaskan ke atmosfer dari hasil respirasi seluler, produsen, dan konsumen. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil dan kayu juga menambah jumlah CO2 tambahan yang signifikan ke atmosfer. Siklus karbon CO2 di atmosfer digunakan untuk fotosintesis yang kemudian organisme fotosintetik tersebut dinamakan konsumen. Konsumen melepas karbon ke atmosfer melalui replikasi sel ditambahkan dengan karbon hasil produksi. Instruksi, begitulah siklus ini berulang. Proses siklus karbon: 1. Pengikatan CO2 oleh organisme autotrof melalui fotosintesis. 2. Melalui fotosintesis akan menghasilkan O2. 3. Oksigen dihirup oleh hewan dan manusia untuk respirasi. 4. Manusia dan hewan melepaskan CO2 ke udara sebagai zat sisa metabolisme. 5. CO2 dibutuhkan kembali oleh organisme autotrof sebagai bahan proses fotosintesis. Saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di gambar ini. Yang pertama ada atmosfer, digambarkan sebagai bagian atas lingkaran, menunjukkan CO2 karbon dioksida di atmosfer. Yang kedua ada fotosintesis, proses di mana tumbuhan dan fitoplankton, organisme mikroskopis di air, menyerap CO2 di atmosfer dan mengubahnya menjadi senyawa organik menggunakan energi matahari. Yang ketiga itu ada respirasi seluler, proses di mana organisme, tumbuhan, hewan, dan mikroba menguraikan senyawa organik dan melepaskan CO2 kembali ke atmosfer. Yang keempat ada pembakaran bahan bakar fosil dan kayu. Aktivitas manusia yang membakar bahan bakar fosil contohnya seperti batu bara, minyak, dan gas alam, dan juga kayu, dan melepas sejumlah besar CO2 ke atmosfer. Yang kelima ada fitoplankton, organisme mikroskopis yang melakukan fotosintesis dan menyerap CO2. Yang keenam ada senyawa karbon dalam air. Karbon juga ditemukan dalam bentuk senyawa terlarut di air. Ya, karbon juga ditemukan dalam bentuk senyawa terlarut di air seperti bikarbonat. Yang ketujuh ada konsumen primer dan tingkat tinggi. Hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain memindahkan karbon melalui rantai makanan. Yang ke-8 ada detritus. Detritus itu bahan organik mati seperti daun jatuh dan bangkai hewan yang mengandung karbon. Yang ke-9 ada dekomposisi. Dekomposisi itu proses penguraian detritus oleh mikroba melepaskan CO2 kembali ke atmosfer dan atau tanah. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.